Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Arsi dari Syariah Saham. Di video ini kita akan mencoba membahas tentang perkembangan terbaru dari kinerja beberapa perusahaan syariah atau emiten syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tentunya karena di bulan April kemarin adalah panen atau masa ramainya rilis laporan keuangan untuk kuartal 1 tahun 2023. Seperti biasa, saya akan menggunakan apa yang saya rekap, ya, apa yang kami rekap dari Syariah Saham berupa file rekap kuartal pertama tahun 2023. Kita namakan filenya mantap, ya, matriks laporan kuartal pertama 2023. Sampai tadi pagi jam 7 ya atau jam 8 ya. Ternyata baru ada 615 dari 850-an 861 tepatnya emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita akan coba cek dari 615 ini yang termasuk ke dalam LQ45. Caranya adalah teman-teman nanti kalau yang berminat dengan file ini boleh dicek di deskripsi atau di link yang ada di video ini ya. Misalnya, kalau kita ingin mengetahui saham LQ45 apa saja, kita cek yang sudah rilis ya misalnya. Kita gunakan filenya dengan cara memfilter mana yang sudah rilis, kemudian LQ45 kita ambil yang sudah rilis, kemudian kita masukkan yang masuk isi atau yang saham syariah. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di file rekap ini kita bisa menemukan readme ya. Readme ini berfungsi untuk menjelaskan beberapa hal yang ada di file tersebut, misalnya tentang sektornya, kemudian tentang ada juga tentang rasio-rasio keuangan ya, misalnya ada earning per share, ada debt to asset, debt to equity, current ratio, kemudian net profit margin dan seterusnya. Teman-teman boleh cek di katakanlah di readme-nya. Kemudian untuk di sheet all ini adalah semua semua emiten yang di entry ada di sini, termasuk yang satuannya dolar ya. Jadi kelebihan dari file recap ini semuanya sudah dalam rupiah. Tentunya dengan kurs yang disesuaikan dengan per laporan keuangan 31 Maret 2023. Kemudian ada juga fitur compare. Kalau compare ini membandingkan misalnya antara sesama misalnya saham CPO ya, misalnya SCMP, AALI, kemudian LSIP, kemudian misalnya DSMG. Ini bisa ketahuan di sini ya teman-teman. Jadi ini compare-nya seperti itu. Kemudian satu lagi ya yang akan dibahas di video kali ini adalah tentang LQ45, LQ45SY, artinya LQ45 yang masuk ke dalam efek syariah. Kita di sini ada datanya, ada kodenya, kemudian ada nama perusahaan, ada sektornya, ada jumlah sahamnya, kapitalisasi pasarnya, 5 tahun terakhir tertinggi di harga berapa, harga terkini berapa, turun atau naik dari yang 5 tahun terakhir itu sudah berapa persen, kemudian potensial upside-nya berapa, earning per share-nya, nilai bukunya, ROE, NPM, FAIR, dan PBV-nya juga kita sebutkan di sini. Kita perkecil ya menjadi 75%. Misalnya kita mau cari saham apa yang paling terbesar kapitalisasinya, kita tinggal short maka muncul Telkom ya. Atau kita misalnya keluarkan dulu yang belum rilis dengan cara yang 0 ini kita keluarkan. Artinya berarti belum ada laporannya gitu ya. Yang belum ada laporan ada berapa, bisa cek misalnya yang 0 saja. 0 itu berarti belum ada laporannya ya. Kita pilih yang 0. Nah, ini ternyata TPIA, BRPT, ITMG, Excel, dan Harum itu belum ada laporan keuangannya. Jadi kita fokus ke yang sudah ada saja. Kita bisa cek pertama misalnya dari penurunan tertinggi atau penurunan terdalamnya ya. Kita bisa cek di sini yang terdalam itu ternyata S Hardware ya. Dari harga 1.900 sekarang 472. Kemudian di sini juga ada return on equity, misalnya kita mau cek yang katakanlah di atas 10% ya. Nah, seperti ini, maka kita muncul S Hardware, Unilever, dan seterusnya. Net profit marginnya kalau mau diseleksi lagi boleh, misalnya kita kurangkan yang di bawah 1%. Kemudian juga ada PER-nya. Ya, PER-nya ini misalnya kita mau cari yang katakanlah di bawah 10 bisa ya, seperti itu. Begini ya. Nah, seperti ini bisa. Jadi ini adalah saham-saham LQ45 syariah yang katakanlah PER-nya di bawah 10, ada yang 6, ada yang 7 dan seterusnya.
Dan kita bisa urutkan juga dari yang terkecil, misalnya ada Adaro, Indofood, ya, Unilever, United Tractor maksud saya, Pegas, Antam, ICBP, dan PTB. Jadi di sini kita bisa lihat ya, pair-nya itu sudah di bawah 10 dan PBV-nya juga ada yang di bawah 1. Misalnya ada Adaro, ada United Tractors, ada Pegas, dan itu 3 ya. Di sini juga ada Graham number. Graham number itu artinya perkalian pair dan PBV tidak lebih dari 22,5. Misalnya kita keluarkan yang sudah di atas 22,5. Nah, ini adalah beberapa emiten syariah yang masuk ke LQ45 yang secara valuasi atau secara pair dan PBV ini katakanlah masih murah begitu ya. Relatif murah. Kemudian juga dari sisi penurunan harganya sudah lumayan besar ya, ada yang sampai misalnya sudah 50%. Seperti Pegas ini dalam 5 tahun terakhir pernah menyentuh 2.800, sekarang 1.300, dan upside-nya lumayan besar gitu. Nah, ini disclaimer on ya teman-teman, jadi teman-teman nanti tinggal bandingkan lagi beberapa emiten dengan emiten lain, tapi dari hasil kuartal pertama ini kita bisa melihat bahwa saham-saham ini secara valuasi itu masih katakan relatif murah. Nah, sekarang kita mau lihat kinerjanya. Kita kunci ya 1, 2, 3, 5, 6 ini ya. 6 ya. Pegas, Antam, UNTR, Adaro, PTB, INDF. Kita masukkan ke compare. Jadi kita bandingkan sesama saham ini dari sisi kinerjanya. Pegas, kemudian Antam, Adaro, kemudian kita cek apa lagi, UNTR ya. UNTR, PTBA, satu lagi adalah Indofood. Jadi ada 6 yang kita bisa bandingkan, meskipun beda sektor ya. Yang sektornya sama mungkin adalah Pegas, Adaro, dan PTBA. Kemudian untuk Antam tersendiri. Nah, kita bisa di sini bisa melihat bagaimana pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Misalnya kita lihat untuk revenue atau pendapatannya yang naik adalah paling tinggi adalah Adaro gitu. Kemudian dari sisi net profit yang paling tumbuh adalah Indofood misalnya, yang 63% ya. Kemudian dari sisi ROE-nya yang paling besar adalah misalnya Adaro. Dari sisi NPM-nya juga Adaro gitu. Dari sisi PBV-nya ini mungkin ada Pegas ya. Dari sisi PER-nya paling rendah adalah Adaro. Dan kita bisa lihat nilai wajarnya ini asumsi dari yang saya hitung misalnya yang paling potensial upside itu adalah Adaro dan Indofood. Tapi sekali lagi disclaimer on ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh bandingkan antara satu saham dan saham lainnya di file recap ini, dan teman-teman boleh memiliki file ini dengan mengklik file yang ada di sekitar video ini. Kemudian juga atau di deskripsi juga ada ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin review semua saham, ini kan hanya saham-saham LQ45 syariah, LQ45 yang syariah. Jadi kita juga menyediakan misalnya review yang semuanya, semua saham ya, yang 860 itu kita review, kita coba filter lagi berdasarkan syariahnya, berdasarkan kinerjanya. Nah, teman-teman bagaimana kalau mendapatkannya? Teman-teman gampang, tinggal join aja di channel YouTube ini. Caranya teman-teman boleh cek di video mana saja, misalnya video ini ya. Katakanlah saya sebagai penonton dari subscriber dari Mang Amsi ya, channel Mang Amsi. Kemudian teman-teman tinggal klik gabung ya, tinggal gabung di sini. Nanti akan diarahkan untuk misalnya menggunakan layanan pembayaran atau payment yang teman-teman miliki. Bisa pakai GoPay, bisa pakai yang lainnya juga. Seperti itu. Ini sifatnya bulanan. Nah, ini saya akan ungkap semua emiten atau 860 semuanya. Kita akan coba kupas di channel ini, channel Mang Amsi. Kemudian kalau teman-teman yang ingin belajar fundamental, nah kebetulan di bulan Mei ini Syariah Saham membuka basic fundamental ya, atau bantal ya, kelas belajar fundamental dasar. Kita mulai belajar dari yang sangat mudah, yang sangat basic sekali tentang fundamental. Kita akan adakan mulai 16 Mei, dari mulai analisis fundamental, kemudian rasio keuangan penting, kemudian menakar nilai wajar, dan terakhir adalah praktik input data laporan keuangan seperti yang sering saya lakukan setiap kuartal, supaya teman-teman mandiri untuk belajar fundamentalnya. Teman-teman tinggal klik link yang ada di bawah, yang ada deskripsi untuk mengikuti kelas ini, karena pendaftaran mungkin sekitar 10 atau 9 hari lagi ditutup ya.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jadi di video ini kita mencoba membahas saham syariah yang memiliki kinerja baik di kuartal pertama. Kemudian juga teman-teman kalau ingin semua reviewnya tinggal gabung di channel Maamsi. Dan kalau ingin belajar fundamental tinggal gabung di kelas Banta di bulan Mei ini. Terima kasih perhatian dan supportnya dari teman-teman. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk follow juga Instagram saya di mang.amsi dan juga Syariah Saham. Pastikan kalau yang personal itu sudah centang biru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.